Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua nih yang ada di rumah, yaitu tentang 10 hewan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Nah, bagi sahabat semua yang belum mengetahui atau mungkin penasaran ingin mengetahuinya, maka sebelum kami membahas, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Dan semoga channel ini bisa menjadi tuntunan bagi kita semua, bukan hanya sekedar tontonan. Jazakallah. Surga adalah alam yang penuh kenikmatan, di mana orang-orang baik berkumpul di dalamnya, sahabat. Surga menjadi tempat yang sangat diidamkan oleh semua orang. Namun tahukah kalian, ternyata surga bukan hanya menjadi tempat bagi manusia dan jin saja. Ada sejumlah hewan yang disebut bakal turut menempati surga, sebagaimana yang kerap kali dipertanyakan tentang nasib hewan di akhirat kelak. Dan benar, diantaranya ada loh yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam berbagai kisah bahwa terdapat beberapa hewan yang dijamin akan masuk surga. Hewan-hewan ini mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup para nabi dan juga rasul. Lalu sebetulnya hewan apa saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surganya yang indah tersebut? Maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi Dunia Muslim. Buraq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di posisi pertama, sahabat, ada buraqnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hewan yang pertama yang dijamin masuk surga adalah buraq Rasulullah, yang dijadikan kendaraan ketika momen Isra dan Mi'raj. Dalam sejumlah hadis sahih dan muttafaqun alaih, terutama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, buraq digambarkan sebagai hewan selayaknya kuda putih bersayap, sahabat. Hewan yang terpilih oleh malaikat Jibril tersebut disebut dengan buraq dikarenakan mempunyai kecepatan kilatnya yang dapat mengantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan juga sampai ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam saja. Nah, itu adalah hewan pertama, sahabat. Jadi dipastikan apabila buraqnya Rasulullah menjadi salah satu hewan yang dijamin masuk surga. Anak sapi Nabi Ibrahim. Nah, selanjutnya di urutan nomor 2, sahabat, ada anak sapi Nabi Ibrahim yang menjadi hewan kedua yang dijamin masuk surga, di mana diketahui di dalam salah satu kisah anak sapi Nabi Ibrahim yang disembelih serta disajikannya kepada 3 tamu istimewa. Nah, usut punya usut, tamu tersebut enggan menikmatinya dikarenakan merupakan jelmaan malaikat yang tak menyantap makanan atau minuman. Jelmaan malaikat menjadi ketiga tamu tersebut tak lain membawa kabar jika Nabi Ibrahim akan segera mendapatkan putra solih bernama Nabi Ismail dari istrinya Ibu Siti Sarah. Sebagai balasannya, anak sapi Nabi Ibrahim yang disuguhkan tersebut akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Nah, ternyata sahabat, hal ini pun sesuai dengan surah Az-Zariyat ayat 24-30, di mana dalam ayat tersebut mengisahkan sapi Nabi Ibrahim, burung hudhud Ratu Bilqis. Selanjutnya di urutan nomor 3 ada burung hudhud Ratu Bilqis atau burung hudhudnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hewan yang dijanjikan surga selanjutnya adalah burung hudhud, sahabat, yang diutus oleh Nabi Sulaiman sesuai dengan surah An-Naml ayat 20-40. Burung hudhud merupakan burung yang mempunyai kemampuan istimewa. Dia mampu terbang mengitari istana Saba milik Ratu Bilqis dan mengabarkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah memberi dakwah kepada Ratu Bilqis melalui perantara burung hudhud, Nabi Sulaiman lantas kian yakin terhadap kemampuan ajaib dari burung tersebut. Nah, berkat jasa burung hudhud, sahabat, yang dapat menghubungkan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, burung ini pun diketahui akan diganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta Nabi Solih alaihissalam. Allah memberi mukjizat kepada Nabi Solih berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta ini menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati masyarakat di kampungnya. Tak terduga, sahabat, di antara penduduk kaum Samud justru terdapat yang jahat hingga tega membunuh unta tersebut. Akibat perbuatan kaum Samud ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab hujan batu kepada mereka. Nabi Solih dan orang-orang beriman selamat, sementara mereka binasa. Dan dikabarkan unta ini diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Dan hal ini
tertuang di dalam surah Al-A'raf ayat 73. Kambing Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya di urutan nomor 5 sahabat, ada kambing pengganti Nabi Ismail yang juga menjadi salah satu hewan yang diperkenankan Allah untuk masuk surga. Diceritakan hewan penyelamat Nabi Ismail alaihissalam tersebut dalam kondisi gemuk dan sehat. Cerita dramatis ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah As-Saffat ayat 102-107. Melalui kisah ini sahabat, umat Islam lantas diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Anjing Ashabul Kahfi. Selanjutnya di urutan nomor 6 ada anjing yang turut mendampingi sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua selama 3 abad. Diketahui diperkenankan Allah untuk masuk surga. Tujuan mulanya mereka masuk ke dalam gua yaitu melarikan diri dari kekejaman Raja Deceanus yang dikenal pemimpin yang sangat ingkar dan zalim. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil selamat dan memiliki kehidupan lebih baik dari zaman sebelumnya. Semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya di urutan nomor 7 sahabat, hewan yang dapat masuk surga ada semutnya Nabi Sulaiman. Semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman alaihissalam juga turut diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Diketahui Raja Semut memerintahkan rakyatnya untuk segera memasuki sarang saat Nabi Sulaiman beserta pasukan melintas. Setelah berbincang dengan Raja Semut sahabat, Nabi Sulaiman mengetahui bahwa mereka takut merasa takjub terhadap pasukan melebihi rasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikan Nabi Yunus alaihissalam. Selanjutnya di urutan 8, ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam selama 40 hari juga diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Diketahui selama di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus senantiasa berdoa dan meminta ampun kepada Allah lantaran meninggalkan kaumnya. Setelah dirinya berhasil keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya dan cukup terkejut lantaran mereka telah beriman kepada Allah. Sejak ditinggalkan, ternyata kaumnya menyadari kebenaran perkataan dari Nabi Yunus alaihissalam. Keledai Nabi Uzair. Selanjutnya di urutan nomor 9 sahabat, ada keledai Nabi Uzair. Kekuasaan Allah dibuktikan pada seekor keledai yang disaksikan langsung oleh Nabi Uzair alaihissalam. Keledai tersebut diutus Allah untuk menjawab pertanyaan Nabi Uzair saat melintasi sebuah desa yang hancur dengan tulang manusia berserakan. Nabi Uzair penasaran dengan kekuasaan Allah yang dapat menghidupkan tubuh-tubuh hancur seketika. Dia beserta keledainya ditidurkan selama 100 tahun hingga hancur. Saat terbangun sahabat, tubuhnya serta keledai dapat kembali utuh. Sapi betina Bani Israel. Nah selanjutnya yang terakhir sahabat di urutan nomor 10, dari 10 hewan yang diizinkan oleh Allah masuk surga ada sapi betina Bani Israel. Nah hewan yang dijamin masuk surga adalah sapi betina Bani Israel. Sapi betina tersebut menjadi utusan Allah ketika Nabi Musa mendapatkan pertanyaan dari Bani Israel terkait pria kaya yang dibunuh misterius. Sapi betina tersebut disembelih lalu dipukulkan ke jenazah. Akhirnya jenazah tersebut dapat menjawab pembunuhnya hingga menjadi titik terang. Hasilnya sahabat, sapi betina tersebut diganjar oleh Allah untuk masuk surga. Nah itulah sahabat 10 hewan yang diizinkan oleh Allah masuk surga. Semoga bisa menjadi referensi untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.